kalau berlindung sama Jokowi itu udah berlindung sama dengan Tuhan gitu loh. Sekolah itu membuat orang loyal gitu kan. Ya ngapain kita kalau orang nggak bisa lindungin kita, ngapain kita bela? Dia bilang, ya saya akan bela, akan saya mati-matian, habis-habisan, makanya termolahap mati-mati habis-habisan, karena yakin dia juga akan dilindungi gitu. Kalau dia, bagaimana dia bela, dia saja nasibnya nggak ada satupun yang bisa melindungi, gimana? Memang fansnya Pak Jokowi dan keluarga itu pernyataannya cukup kocak. Terakhir ada politisi PSI yang bilang Jokowi sudah punya syarat untuk menjadi seorang nabi kalau misalkan abang melihat beritanya. Oh ya apa? Siapa yang bilang jadi nabi tuh? Iya. Katanya Jokowi sebenarnya sih udah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi, tapi humble dan memutuskan untuk tidak gitu. Adalah yang ngomong orang PSI dari partainya aja, mungkin nggak perlu terlalu kita pikirkan pernyataan-pernyataannya. Tapi itu contoh dari pernyataan-pernyataan pendukungnya Pak Jokowi. Itu pendukung yang udah kehilangan akal kan. Iya, gimana menjadi nabi? Gua aja nggak mampu. Lu aja nggak mampu memposisikan diri di atas Pak Jokowi ya. Itulah. Jadi kalau kita balikin, sorry, abang belum jalan lagi nih. Ya, jadi kalau kita simpulin, Pak Jokowi itu sebaiknya itu sasaran buat negosiasi. Ger abis nih, gua gini udah sesat dah. Artinya Pak Bang Rocky Gerung bilang, Pak Jokowi begitu merusaknya terhadap demokrasi, udahlah, nggak perlu ada kiprah di kedepannya, termasuk dengan peluang Gibran di 2029. Itu poinnya. Ya. Tapi ini orang yang ketagihan politik, ketagihan bukan ketagihan kekuasaan. Kan Pak Jokowi akan berpikir, kalau siapa yang akan selamatin dia? Basir, ya Basir sementara kalau udah uang. Siapa lagi itu? Partai-partai, iya kalau partai masih Bahlil, kalau ketua Golkar diganti, siapa yang mau jamin Jokowi kan? Jadi di ujung nalar Jokowi, nalar politiknya atau siasat politiknya, yang bisa menyelamatkan dia adalah keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuasaan itu memabukkan ya. Jadi ini kita lihat Jokowi di saat 10 tahun terakhir memimpin Indonesia ini pingin 3 periode, tetapi gagal waktu itu karena Megawati tidak menyetujui ya kalau Jokowi meminta 3 periode karena melanggar konstitusi. Nah, pada akhirnya kita lihat Jokowi melakukan berbagai manuver supaya anaknya bisa naik menjadi wakil presiden. Bahkan melalui tangan Jokowi ya, MK diobok-obok mengganti undang-undang sehingga Gibran bisa mencalonkan diri menjadi wakil presiden Prabowo. Nah, waktu itu juga Jokowi berusaha merebut partai Golkar dan ingin menjadi ketua umum, tetapi gagal ya, yaitu memakai politik sandra. Erlangga Hartarto ya harus mengundurkan diri dan memberi jabatannya kepada Bahlil. Makanya kalau kita lihat ya, Bahlil ini adalah orang Jokowi. Nah, setelah Gibran berhasil menjadi wakil presiden Prabowo, tidak berhenti. Dia ingin dinastinya bisa menguasai Indonesia ya. Yaitu bagaimanapun Gibran harus menjadi wakil presiden selanjutnya atau menjadi presiden. Dengan melakukan upaya apapun melalui partai PSI harus menguasai parlemen di Pilpres 2029 mendatang. Melakukan safari keliling Indonesia. Demi apa? Demi kekuasaan dinastinya. Karena dia gagal menjadi 3 periode, tetapi jangan sampai anaknya gagal menguasai Indonesia ini. Artinya dia akan melakukan politik apa saja demi dinastinya bisa menguasai Indonesia ini. Setidaknya menjadi wakil presiden, bahkan bercita-cita menjadikan anaknya menjadi presiden. Masyarakat atau pendukung fanatik Jokowi melihat Jokowi, ya, orang yang dekat dengan rakyat, merakyat, melakukan belusukan, tetapi panggung politik di belakangnya Jokowi lebih parah daripada yang dipikirkan oleh masyarakat. Baru kali ini mantan presiden yang benar-benar haus kekuasaan, kita lihat mantan presiden lain menikmati masa purna tugasnya, tetapi Jokowi tidak. Dia memikirkan bagaimana anak-anaknya, dinastinya bisa eksis sampai 2029 mendatang. Renggang hubungan itu tiba-tiba. Nah, ketika beliau minta untuk yang ketiga kalinya, 3 periode, beliau menjawab, ya manggilnya kan lebih muda, lebih tua atau ibu? Iya. Jawab, ingat itu melanggar konstitusi.
Kalau itu kan bicara sama orang tua dengan anak toh. Oh, saya ini kan dulu panggil ibu itu enggak ibu, mbaknya masih waktu 86 beliau jadi wakil ketua DPC Jakarta Pusat itu. Iya, Bi. Dan 87 menjadi Ibu kan memang berjuang dari bawah ya. Iya, calon jadi DPR RI itu saya masih panggilnya Mbak. Namun Jadi setelah itu jadi datang ketua. Pak Jokowi menghadap ibu, lalu ibu menyampaikan, Iya. Jok jangan ya, ini melanggar konstitusi ya. Iya, ya karena ini melanggar konstitusi, akhirnya beliau menyampaikannya adalah antara ibu dan Nah dari situ mulai renggang itu. Nah, Dari situ mulai renggang. dan mulai dipecat dari PDI Perjuangan. Oh, proses pemecatan itu karena Pemecatan apa? karena melanggar konstitusi. Oke. Itu aja. Dipecat resmi, Resmi dipecat suratnya ada 27 kalau nggak salah itu yang dipecat itu yang melanggar. termasuk Pak Jokowi Ya, dengan termasuk Pak Jokowi. Gibran dipecat nggak? Iya. Dipecat Gibran dari dipecat. keanggotaan PDI Ya, Perjuangan. terus si Bobi. Bobby juga dipecat. Iya, iya. Banyak ada 27 kalau nggak salah. Berarti resmi dipecat ya, bukan diberhentikan dipecat. dari keanggotaan, dicabut KTA-nya ya? Nah, mestinya kalau sudah dipecat, melanggar KTA-nya. konstitusi, Iya. ya KTA-nya dikembalikan. Katanya mau kembalikan, ya sampai dengan hari ini tidak dikembalikan, ya sudah. Nah, yang paling menarik lagi itu, memang dulu PDIP waktu mencalonkan Pak Jokowi emang nggak nanya ijazahnya, kok sekarang jadi ribut-ribut gitu Pak? Oh, Bahkan kalau Mas PDI Rudi 2 Perjuangan- periode itu jadi wali kota, wakil Betul. wali kota, Ya. emang dulu nggak diributin Ya. soal ijazah? Kalau ijazah itu kan semua dari KPU. Kalau PDI Perjuangan itu kan persyaratannya sebagai keanggotaan partai atau tidak. Bukan menawarkan persyaratan PDI perorangan ya, itu Perjuangan. persyaratan perorangan. Nah, kalau partai itu kalau mau jadi pengurus partai ataupun anggota partai itu cukup dengan KTA, mengirim KTP selesai. Nah, waktu Mas Rudi 2 periode bersama beliau, itu nggak ada bahas-bahas ijazah segala macam, nggak ada Nah, sama kita sekali ya? nggak berpikiran sampai ke arah sana toh, karena itu tugasnya KPU, bukan tugasnya DPC. Karena saya ketua DPC. Oh, Apa sih dampak terburuk dari Pak Jokowi terhadap Republik ini? Ya, dia merusak demokrasi. Membunuh partai politik yang membesarkan dia itu udah mensrea yang paling buruk di dalam watak seseorang kan. Apalagi kalau kita hitung segala macam tipu bahwa dia punya 11 triliun, bahwa dia akan bikin mobil segala macam, kan itu tipu semua itu. Tapi kemaksiatan tertinggi adalah dia merusak demokrasi. Orang bilang Jokowi berupaya untuk menghasilkan demokrasi. Loh terbalik, Jokowi datang ketika demokrasi udah ada. Kan Jokowi datang 2014 setelah 16 tahun reformasi. Demokrasi udah ada, kok apa yang dibikin tuh? Ya. Memang fansnya Pak Jokowi dan keluarga itu pernyataannya cukup kocak. Terakhir ada politisi PSI yang bilang Jokowi sudah punya syarat untuk menjadi seorang nabi kalau misalkan abang ngelihat beritanya. Oh ya apa? Siapa yang bilang begitu? Jadi nabi tuh? Iya. Katanya Jokowi sebenarnya sih udah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi, tapi humble dan memutuskan untuk tidak gitu. Adalah yang ngomong orang PSI dari partainya aja mungkin nggak perlu terlalu kita pikirkan pernyataan-pernyataannya. Tapi itu contoh dari pernyataan-pernyataan pendukungnya Pak Jokowi. Itu pendukung yang udah kehilangan akal kan. Iya, gimana menjadi nabi? Gua aja nggak mampu. Lu aja nggak mampu memposisikan diri di atas Pak Jokowi ya. Itulah. Jadi kalau kita balikin, sorry, abang belum jalan lagi nih. Jadi kalau kita simpulin, Pak Jokowi bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan paling buruk yang pernah kita miliki sepanjang sejarah. Ya, kepemimpinan rusak, manajemen hancur-hancuran, korupsi merajalela, ya, sindiran-sindiran banyak pihak, termasuk Pak Mahfud yang terbuka sekali mengatakan bahwa korupsi di masa reformasi ini jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada Orde Baru. Itu sebenarnya rujukannya pada periode Jokowi. Karena periode Megawati dan SBY tidak terlalu kelihatan korupsinya. Jadi 10 tahun terakhir itu yang hancur-hancuran. BUMN hancur, ya, utang berlipat ganda, yang sampai sekarang masih Anda rasakan semua. Betul. Nah itu tidak ada pertanggungjawaban. Dan itu bukan hanya sekedar utang. Proyek-proyek yang dibiayai dari utang pun itu proyek-proyek markup semua. Jadi situ dua kesalahan bertumpuk. Berutang secara ngawur-ngawuran, markup proyek yang berlebihan. Ambil contoh saja pengakuan dari banyak pihak yang mengetahui tentang teknis anggaran dan proyek WOS itu kita punya anggaran itu 3 kali lipat daripada negara lain dengan kondisi dan jarak yang sama. Jadi ini luar biasa korupsinya. Itu pun dilindungi oleh Pak Prabowo. Ketika Purbaya berusaha mengangkat itu dan mau melempar itu sebagai bukan tanggung jawab pemerintah, Prabowo malah muncul. Ya, kelanjutan dari hidup Jokowi itu. Bahwa saya mengambil alih. Bagaimana kau bisa mengambil alih sesuatu yang bermasalah yang justru harus kau selesaikan? Bukan diambil alih seolah-olah harus dimatikan, dilindungi gitu, tidak dilanjutkan. Itu kesalahan besar dalam manajemen. Jangan sampai ada yang bisa dicapai.
Jangan sampai ada yang bisa dicapai. Harus gagal urusan-urusan. Karena apa? Dia mengorbankan kita, seluruh rakyat Indonesia dikorbankan demi ambisi dia. Ngangkat anaknya yang kayak begitu, itu kan melecehkan kita semua, warga negara. Banyak bung jurnalis, terpelajar, berpengalaman, bacaannya beribu-ribu buku, yang bisa menjadi wapres 20 kali lebih hebat daripada wapres kayak anaknya itu. Jurnalis banyak, aktivis, akademisi banyak. Negeri kita memiliki banyak tokoh yang bisa menjadi wapres. Tapi mengapa barang seperti ini yang diwapreskan, kita dikorbankan? Itu kekerasan politik. Jokowi itu wajahnya kekerasan politik, kekerasan politik. Nginjak kepala kerbau dalam ritual itu kekerasan politik. Aggression atau violent, political aggression, political violence, menyimpulkan perlawanan kepada PD Perjuangan itu political aggression, itu political violence. Ya begitu, Bung. Kalau Jokowi kan mungkin masa lalu ya, Kang Sobari ya. Kalau ini anaknya yang sekarang menjadi wapres, Gibran Rakabuming Raka, Kang Sobari melihatnya seperti apa ini? Oh, itu nggak usah dibicarakan. Anak yang nggak ngerti apa-apa membicarakan apanya. Dia tempo hari itu digambarkan menerima mahasiswa. Ini kalau berani-berani menerima mahasiswa, dia berani apa? Dia ngerti apa dengan politik mahasiswa? Dia nggak ngerti apa-apa. Dan itu mahasiswa itu mahasiswa-mahasiswaan, bohong-bohongan yang dikasih duit dan sebagainya. Kasih 20 juta katanya. Apalagi 300 kok. 300. Ya saat itu ya ada 20 juta untuk apa yang diharapkan dari itu, Bung, mengangkat orang yang tidak pada tempatnya, melawan kebenaran dalil dalam dunia manajemen politik, meritokrasi. Lembut, Bung, pengangkatan itu lembut, tapi itu kekerasan politik. Now for a break. Saya menyalahkan Pak Jokowi juga, karena pertama mengejar pertumbuhan dan infrastruktur, maka kemudian abai terhadap tata kelola. Kedua, bahkan dimanfaatkan, sengaja dibiarin aja melakukan penyimpangan, dipakai untuk kapitalisasi kepentingan politik. Maksudnya ya untuk sandera gitu aja lah, sederhananya begitu. Bahwa nanti kalau mereka macam-macam, tidak mendukung atau diminta mendukung, ya ada modal itu, kamu mendukung saya loh ya, kalau enggak nanti saya bongkar kasus korupsimu. Jadi dua kepentingan itulah kemudian menjadikan kita yang rugi, masyarakat. Pada posisi-posisi yang diduga korupsi itu juga melibatkan oknum di pengawas di DPR, sehingga dibiarkan semua itu. Nampak bahwa ini untuk kepentingan politik seakan-akan dibiarkan, tapi ketika punya boroknya itu sudah dikantongin semua oleh Pak Jokowi, akan dipakai untuk menjerat yang bersangkutan, untuk mendukung. Hampir kalau dicari bisa jadi 90% ada kena semua yang berkaitan dengan hutan, berkaitan dengan komoditas impor, misalnya buah, daging. Yang kemarin kan baru gula gitu. Bisa jadi yang beras pun bisa jadi masalah juga gitu, komoditas itu. Bahkan levelnya sampai titip harga gitu. Orang-orang yang terlibat di situ itu dengan istilah namanya juputor, juru pungut, juru store. Jadi ada peran-peran seperti itu. Dan kemudian dari hasil-hasil uang itu ada yang diduga kemudian dicucinya dengan nyalon legislatif atau eksekutif gitu. Biaya kampanye kan tidak terbatas, habis semua, tapi kemudian dia jadi legislatif atau eksekutif, baru nanti mendapatkan gaji ketika jadi eksekutif atau legislatif menjadi bersih, menjadi pencucian uang di situ malah tidak pernah ketahuan karena prosesnya yang memang butuh kampanye, biaya mahal segala macam. Bahkan KPK dilemahkan itu apa? Ya niatnya supaya tidak menghalangi pada posisi tata kelola yang untuk penegakan hukum gitu. Wah ini KPK dianggap ganggu aja, maka kemudian diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang katanya itu kan penguatan. Padahal enggak, itu pelemahan gitu. Penguatan apanya? Saya sering mengatakan kalau bicara penguatan dalam debat-debat itu penguatan pret. Gitu. Sekarang yang melindungi itu melemah, maka penegak hukum jadi berani gitu aja sih. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal ada anaknya jadi wapres,
bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan balik. Satu-satunya backup yang solid adalah bagaimana Pak Jokowi menjadi bagian dari partai yang kuat. Kalau tidak di Golkar, ya Gerindra. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dari dua kasus ini, satu Asabri, yang ternyata di situ melibatkan nama Airlangga Hartarto dan Lipo. Kemudian kasus kedua Jiwasraya, yang di situ melibatkan, katakanlah, disebut nama Abu Rizal Bakri. Kemudian masuk Pak Jokowi untuk men-take over Partai Golkar. Itu teorinya. Itu. Karena gini, sebelum ini terungkap, sudah ada informasi bahwa Jokowi akan mengambil alih Golkar. Cuma saya belum berpikir bagaimana caranya gitu loh. Ya, bagaimana caranya. Ternyata di sinilah baru terurai ya kan benang kusutnya ini. Ya. Kenapa dia begitu mudahnya mengambil Golkar yang sebuah partai politik papan atas dan sudah sangat stabil ya, sangat solid. Ternyata ini dua. Di sini ada pembina, di sini ada ketua, gitu loh, Pak. Saya tampias lah. Iya. Bahkan saya dengar-dengar, tapi ini baru informasi yang belum bisa ditanggungjawabkan. Bahkan pada saat itu Pak Abu Rizal Bakri dipaksa untuk meyakinkan DPD dengan uang sendiri untuk Jokowi. Kenapa? Bahkan tadinya Jokowi juga ingin menjadi ketua Golkar. Ini kan sebuah partai bisa menyelamatkan Jokowi kalau terjadi apa-apa kalau dia habis jadi presiden. Sebetulnya tadinya itu juga gitu loh. Atau mungkin dalam rangka menurut 3 periode. Tapi karena banyak pertentangan, ya kan, ketika Jokowi berencana mengambil ketua, maka didoronglah Bahlil. Suatu hari Pak Ketua Umum Partai Golkar ketika itu masih Airlangga Hartarto secara intensif diperiksa di kejaksaan. Kejaksaan. Setelah pulang dari kejaksaan, Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Jadi penyebabnya ini. Tapi ada satu yang janggal, Pak. Kalau dia punya kasus ekspor CPO, ini kan terkait dengan jabatan dia. Harusnya dia mundur sebagai menteri dong, bukan sebagai ketua. Dengan partai nggak ada urusan. Menko Perekonomian. Karena ada yang berminat Partai Golkar, maka dia mundur sebagai Partai Golkar. Gitu. Sebagai ketua Partai Golkar. Harusnya dia mundur sebagai menteri dong, bukan sebagai ketua Golkar. Itu udah semakin membuka niat-niat yang nggak beres dari kekuasaan Jokowi pada saat itu. Waktu itu negosiasi antara Pak Airlangga dan Pak Jokowi seperti apa ya? Ya itu Golkar. Bukan jabatan dia dinegosiasiin. Golkar. Lu mundur, ya kan? Gue jadi ketua. Awalnya Pak Jokowi yang akan jadi ketua umum. Iya. Kenapa nggak jadi? Ya karena begitu muncul wacana itu, dimunculkan. Ramai kader-kader Golkar menolak. Akhirnya diambil jalan tengah Bahlil. Yang notabene ada orang kepercayaan Jokowi. Ya kalaupun sekarang Erlangga mundur. Kalaupun aspirasi itu muncul dari kader Golkar, nggak mungkin Bahlil, Pak. Nggak mungkin aja. Pasti. Mengapa Jokowi memilih Bahlil? Ya kan tadi kan punya keyakinan 100% bahwa ini adalah termul yang loyal banget mereka. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Sistem politik ya, karena saya kan dosen ya, ngomongnya nggak boleh preman dulu kan. Kalau preman belakangan aja. Itu pendekatan namanya tatap muka, face to face, itu belum ada yang bisa menggantikan per hari ini. Apakah serangan udara, serangan laut, serangan apapun, itu pertemuan say hello, bertatap muka, menyapa rakyat, bersalaman dengan rakyat, kemudian kontak mata, kontak batin, itu sampai per hari ini belum ada yang bisa menggantikan instrumen itu. Nah, yang kedua adalah memang di dalam karakter ketika kita merasakan hari ini keliling Indonesia kejebak Presiden Prabowo, kita juga menyadari teori kesadaran palsu. Kok akhirnya koridornya Pak Prabowo jadi jauh dari rakyat, sering ke luar negeri, tiba-tiba wapresnya melebihi perannya dibandingkan Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu gitu.
yang hanya ngurus zakat kan, tapi ini udah menggantikan peran sebagai presiden untuk keliling Indonesia, menyapa, menyalapi rakyat. Apakah salah? Nggak salah. Tapi saya mengingatkan, ini jebakan dari mana? Ini harus hati-hati Presiden Prabowo kalau mendengar ini. Kalau memang MBG ini Presiden Prabowo udah percaya diri, level confident beliau menang tanpa kampanye, tanpa turun ke bawah, apalagi keliling Indonesia. Kenapa Presiden Jokowi mau hari ini melakukan itu kan? Untuk berkeliling Indonesia, menyapa rakyat. Ini kan luar biasa gitu. Nah, karena kalau menurut Anda ini ada apa? Ya saya nggak tahu apa ada apanya. Tapi ini kan sebenarnya koridornya kan udah kebolak-balik nih. Ini koridornya udah dijauhkan dari rakyat, ini makin mendekati rakyat. Nah ini yang kemudian harus, habitsnya nggak begini harusnya. Nah ketika Presiden Prabowo kemarin ke Miangas, itu bagus respon sentimen positif. Nah ketika kemudian ini kita melihat bahwa di dalam pendekatan politik memang presiden kan namanya dulu Pak Jokowi ini dalam sejarah presiden yang pernah ada 7 presiden yang kita punya memang nggak ada yang melakukan keliling ini kampanye gitu karena itu memang alasannya kan tadi memang dianggap beliau adalah senang belusukan dan seterusnya terlepas itu nggak apa-apa tetapi saya mencermati bahwa nggak ada dalam sejarah presiden yang kemudian sudah mendeklar harus ditarik atau tidak nggak usah juga bahwa akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Pak SBY melukis, ya kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial, dan ketika Habibie menjadi presiden tidak pernah membangun kroni-kroninya dan keluarganya, mau jadi wapres, mau jadi kepala daerah, mau mendirikan partai, nggak ada. Jadi kan, termasuk misalnya Megawati nggak pernah membangun itu, termasuk namanya Gus Dur, apalagi masih jauh. Kalau kita bicara tentang SBY, itu pun AHY diberikan lampu merah, lampu hijau untuk maju setelah dia tidak menjabat presiden. Ini contoh tauladan yang luar biasa hebatnya di mantan-mantan presiden kita, bahwa kegiatan sosial, tetapi ada yang mencermati persepsi publik mengatakan bukan saya, kelilingnya Pak Jokowi itu tidak lepas dari tuduhan selama ini Pak Jokowi dianggap akan lamdak, akan jadi bebek lumpuh. Dia tidak akan bisa, orang akan kabur semua. Tapi fakta yang terjadi hari ini, ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, saya kok kan sadar, kok makin kuat itu. Artinya komisaris dari Jokowi makin banyak, direksinya makin banyak. Kemudian hari ini yang bela Pak Prabowo, mohon maaf yang pasang badan ketika Pak Prabowo dihujat, dimaki, kemudian diolok-olok oleh rakyat, itu nggak ada. Bahkan mereka, Bang Ferdinand yang mengatakan mereka happy gitu. Maksud saya adalah, mantan-mantan presiden kita sudah memberikan contoh keteladanan yang luar biasa untuk membangun habits politik. Jadi 2 saja misi Pak Jokowi. Pertama adalah bagaimana PSI ini lolos di ambang batas parlemen 4%. Tapi saya yakin Bang Ferdinand, kalau 4% dugaan saya PSI lolos. Tapi kalau misalnya 7%, aku yakin PSI nggak lolos. Jadi artinya apa? Saya tidak mengecilkan PSI di sini. Tetapi dari melihat orang-orang yang mulai hari ini mulai migrasi, orang-orang udah jadi caleg jadi diambil, bukan diambil ya, transfer ganti transfer, saya nggak tahu bayarnya berapa itu. Tapi Pak PSI hebat betul, dia ngerti bahwa ini akan jadi suara. Ini lebih keren daripada mengangkat orang yang nggak pasti. Karena ini udah terbukti grassroots-nya, suaranya gitu. Nah, yang kedua adalah mengamankan kroni dan keluarganya. Bung Pangi, kita nggak ada pilihan. Sebentar. Mungkin Gibran nanti akan jadi presiden, PSI adalah kendaraannya. Dan itu akan bahkan mungkin, mohon maaf, mungkin pas Gibran pun sudah presiden, kampanyenya Pak Jokowi akan tetap berlanjut. Bung Pangi, kita tahan sebentar. Bung Freddy, Pak Jokowi tadi kan sempat kita singgung juga, Bung Pangi. Pak Jokowi ini ingin jadi rakyat biasa, kembali ke Solo setelah selesai jadi presiden. Tapi kini kan orang melihatnya beda ya, melakukan keliling Indonesia begitu. Gimana? Aku persembahkan buat kalian, pengikut setiaku. Inilah kepintaranku. Ke-1. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin, 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Kedua. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, tunggunya 3 tahun. Ketiga. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Ke-4. Datang dari Korea
beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Ke-5. Komitmen, kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus Ke-6. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Ke-7. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Ke-8. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok impor gitu loh. Ke-9. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Ke-10. Kalau anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ke-11. Mulai agak meroket itu September, Oktober, November, Desember, gini. Final space station crew compartment that brings the Ke-12. Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga meminta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Ke-13. Sekali lagi Pak Kesmujo, saya mengucapkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Ke-13. Akan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi ya. Ke-14. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi.
lebih banyak. Ke 15. Obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya. Oh, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti. Saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ke 16. Ke 16. Kita nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Guys, siapa di antara kalian yang ngiranya Pak Jokowi itu lahir atau dibesarkan dari PDIP? Ternyata kalian salah besar, guys. Jadi, menurut Bapak ini, namanya adalah Pak Usman. Beliau adalah salah satu tokoh pergerakan Solo di masa lalu, guys. Dan juga merupakan saksi hidup dari sejarah kelam pemberontakan PKI hingga masa Orde Baru. Jadi beliau itu pengetahuannya bukan dari kata orang, guys. Tapi beliau sendiri yang merupakan saksi hidup. Nah, mengenai sosok Pak Jokowi, yang banyak orang mengira bahwa PDI lah yang melahirkan Jokowi, ternyata menurut Pak Usman bukan, guys. Lantas siapakah sosok di balik Jokowi, sehingga bisa mengantarkannya dari tukang kayu menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut. Selama ini kan hampir semua taunya kalau Pak Jokowi itu munculnya dari partai politik, terutama dari PDIP. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai. Jadi saya buat tulisan selebaran, dan itu selebaran itu kami sampaikan ke masyarakat. Kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta ini sesungguhnya gerakannya itu fokus kepada masalah-masalah yang bersifat nasional, bukan yang bersifat kedaerahan. Kami melihat kondisi bangsa dan negara ini sudah dijajah oleh kekuatan asing dan kekuatan asing, khususnya Cina komunis. Ada 3 tahapan yang dilakukan mereka. Pertama, intervensi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelolaan negara. Yang kedua, invasi, menguasai wilayah. Yang ketiga sebenarnya aneksasi, ngerampok tanah. Ini yang kami lihat. Kalau penjenengan punya penglihatan lain, ayo berdebat sama saya. Silakan, kita objektif ya. Kalau sudah seperti itu, ya, kami sebagai rakyat dalam UUD 45 diamanatkan untuk bela negara. Apa kami harus nutup mata, nutup telinga? Ya seperti itu. Itu fakta. Jadi gini, di bawah pemerintahan Jokowi, ya, itu lebih mengutamakan kepentingan asing-asing, khususnya Cina komunis. Justru tidak banyak memberikan perhatian kepada rakyatnya. Antara lain, Pak Jokowi akan mensukseskan yang namanya agenda Jalur Sutra. Jalur Sutra itu agendanya negara Cina komunis. Yang semula beberapa abad yang lalu, Jalur Sutra itu melalui darat. Dikatakan Jalur Sutra karena yang diperdagangkan adalah sutra. Tapi dimulai tahun 21 itu akan menggunakan jalur maritim. Harus menguasai pesisir, antara lain lewat Selat Malaka. Maka yang disasar oleh Cina melalui Pak Jokowi tadi, sukseskan jalur sutra ini, sukseskan jalur ini, sehingga timbul beberapa kasus, kasus P1, P2, wilayah dan sebagainya itu. Dan itu pun dengan cara merusak undang-undang, merusak konstitusi. Mosok laut bisa disertifikat dan sebagainya itu. Karena apa? Karena Jokowi sudah di bawah kendali oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Ya oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital. Didanai, tapi tolong sukseskan program saya.
Berarti masuknya investasi dari Cina itu ya Pak yang menurut Bapak menjadi salah satu bukti penguasaan Cina itu. Itu yang masalah wilayah. Nanti yang masalah ideologi, masalah politik, perekonomian itu ada semua. Dan itu bukan porsi kami. Ya. Investasinya tadi disebutkan apa aja Pak? Di PIK atau P1, P2, kemudian wilayah lainnya dan sebagainya. Kemudian menguasai perkembangan pertambangan di mana buruhnya harus Cina semua. Kemudian materialnya juga harus dari Cina semua. Nah, padahal kita besi bisa bikin besi beton. Semen ada, kemudian buruh ada. Tapi Cina tidak mau, harus dari saya. Harus dari saya. Dan Jokowi terpaksa mau karena yang menjadikan Jokowi ini kan oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Yang pertama terdiri dari para pengkhianat bangsa. Siapa itu pengkhianat bangsa? Elit politik kita yang punya saham besar. Yang kedua, 9 naga. Yang ketiga juga kekuatan Cina. Ini 3 ini luar biasa. Maka gerakan kami sekarang ini berbeda dengan menghadapi tahun 66 dan 98. 66-98 kami menghadapi kekuatan politik, militer, kami mampu. Ini menghadapi kekuatan modal. Kami tidak punya modal. 66-98 kami dibantu Amerika. Dibantu dana yang luar biasa. Ini Amerika enggak. Amerika bermain sama Cina. Untuk menikmati Indonesia. Itu yang terjadi seperti itu. Ini yang masyarakat harus tahu. Rakyat harus tahu, jangan nutup mata, nutup telinga. Kalau Jokowi itu betul-betul dari PDI, tidak bakalan seperti ini. Tidak mungkin PDI membiarkan. Maka pada waktu minta diperpanjang atau berbeda, Bu Mega kan tidak mau, karena sudah tahu kelakuannya seperti ini. Bukan di bawah kendali partai, di bawah kendali oleh kapital tadi.